Halo guys, balik lagi sama aku Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Cerita Intan sama Riko udah masuk bab 54 nih guys. Mau dengerin lanjutannya nggak? Mau lah pasti. Ya udahlah, yuk dengerin bareng-bareng. Hari Sabtu yang dinantikan pun tiba. Riko memberitahu Intan untuk menyuruh Stella merapikan rumah karena akan ada tamu malam ini. Riko juga tidak pergi bekerja ke perusahaan dan ia mengajak Intan untuk berbelanja dan menyuruhnya untuk memasak. Ih Mas Riko, kenapa gak bilang dari kemarin sih kalau mau ada tamu? Tanya Intan saat sedang memasak di dapur. Riko menemaninya sambil duduk di meja makan dan menyalakan laptopnya. Hehe, aku lupa, jawab Riko masih fokus ke laptopnya. Stella mendengarkan pembicaraan mereka sambil membantu Intan mengupas dan memotong sayuran. Setelah memasak, Intan dan Riko naik ke atas untuk bersiap-siap. Intan bingung harus memakai pakaian yang mana. Riko pun membantu Intan memilih pakaian yang cocok untuknya. Malam yang dinantikan pun tiba. Intan dan Riko menantikan Rehan sekeluarga sambil menonton televisi. Tidak beberapa lama, Rehan dan keluarganya datang. Riko dan Intan menyambut mereka dengan hangat. Riko pun langsung mengajak mereka ke ruang makan. Mana istri lo, Rik? Tanya Rehan pada Riko saat berjalan menuju ruang makan. Ya tadi yang sama gua, emang lu kira siapa itu? Tanya Riko balik. Beneran itu istri lu? Lah, gua kira dia adek lu. Kok mukanya kayak masih anak SMA sih? Ujar Rehan tidak percaya. Ya emang dia masih SMA. Bokap ngejodohin gue sama dia, balas Riko santai. Enak dong dapet yang muda-muda. Udah lu makan belum? Tanya Rehan sambil berbisik. Udahlah, gue paksa. Jawab Riko bangga. Rehan pun ikut tertawa membayangkan bagaimana Riko memperkosa istrinya yang masih SMA. Hai ganteng, nama kamu siapa? Tanya Intan pada Gibran, anaknya Rehan yang berusia 16 bulan. Nama aku Gibran kak, jawab Tia, istri Rehan mewakili Gibran sambil tersenyum. Gibran, lucu banget sih, ujar Intan gemas sambil memegang kedua pipi Gibran. Setelah sampai di meja makan, mereka semua duduk dan Intan ke dapur untuk menyiapkan dan mengeluarkan makanan. Biar saya bantu mbak, ucap Bu Melinda pengasuh Gibran sambil mengikuti Intan ke dapur. Saat Bu Melinda ke dapur, ia melihat Stella dan sedikit terkejut karena wajah Stella mirip dengan Nita, saudara tiri yang menjebaknya dulu. Intan pun keluar membawa makanan yang sudah disiapkan Stella. Setelah berbincang-bincang di dapur, Bu Melinda dan Stella membawa makanan keluar menuju meja makan. Saat sampai di meja makan, betapa terkejutnya Stella ketika melihat tamunya Riko. Rehan adalah mantan majikan Stella dulu yang memecatnya setelah 1 bulan bekerja karena berusaha menggodanya. Rehan dan Tia juga terkejut saat melihat Stella di rumah Riko. Stella pun buru-buru pergi ke dapur kembali. Aduh, kenapa Pak Rehan yang jadi tamunya Pak Riko sih? Rencana aku pasti berantakan nih, gumam Stella khawatir. Setelah makan malam bersama, Bu Melinda membawa piring kotor dan sisa makanan ke dapur. Sedangkan Intan berbincang-bincang dengan Tia di ruang tengah sambil menonton televisi. Rehan mengajak Riko berbicara sesuatu yang sangat pribadi sehingga Riko mengajaknya ke ruang kerjanya di lantai atas. Kenapa sih Rey? Tanya Riko penasaran setelah masuk dan menutup pintu ruang kerjanya. Lu mesti hati-hati sama Stella. Dia tuh bukan orang baik-baik tahu, ucap Rehan memperingatkan Riko. Loh, lu kenal sama dia Rey? Tanya Riko. Ya kenal lah. Dia dulu tuh kerja jadi pembantu juga di rumah gua. Tapi gak lama, terus langsung gue pecat, jawab Rehan. Iya sih, gue juga ngerasa gak nyaman sama keberadaannya dia di rumah gue. Dia tuh kayak nyari-nyari perhatian gue, ujar Riko mengutarakan pendapatnya. Udah buru ganti Rik, sebelum sesuatu hal terjadi loh, saran Rehan. Riko pun menyetujuinya. Setelah itu mereka membicarakan masalah pekerjaan hingga tak terasa hari makin malam. Rehan pun pamit pulang bersama keluarganya. Nah, cerita Intan sama Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih loh udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya ya. Bye-bye.